dipun ketingali. Di tempat-tempat di daerah Mesir pada waktu itu masih banyak orang yang memuja terhadap Fir'aun. Masih ada pengikut-pengikut Fir'aun yang masih memuja Fir'aun. Nah, di tempat pemujaan Fir'aun ini, Zunnun ini memberikan statement. Di tempat-tempat pemujaan Fir'aun, aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana aku juga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana aku juga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk statement dari Zunnun al-Misri yang menjadikan beliau dituduh sebagai orang kafir zindik. Sampai akhirnya orang di daerah Mesir itu sepakat, pokoknya ini Zunnun al-Misri ajarannya seorang benar, sudah masuk golongan orang yang tersesat, harus kita laporkan kepada Khalifah Al-Mutawakkil pada waktu itu. Akhirnya Zunnun al-Misri di nopo diparani teng biyen niku jenenge dilabrak nih, disergap oleh rombonganipun ulama-ulama pada waktu itu. Dan tidak hanya ditangkap saja, bahkan Zunnun al-Misri ini dirantai kedua tangan dan kakinya. Dirantai, benar-benar dirantai kedua tangan dan kakinya. Lalu dari Mesir beliau dibawa ke Baghdad untuk dilaporkan kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Dan Zunnun al-Misri tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ketika sudah sampai di daerah Baghdad, sampun diaturke dening Khalifah Al-Mutawakkil, lajeng Zunnun al-Misri niku disidang oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Hai Zunnun, apakah benar apa yang berita yang telah beredar tentangmu, tentang ucapan-ucapanmu dan tentang tuduhan orang-orang kepadamu? Bener ora apa sing mbok omongke ning wong-wong iku? Bener ora apa sing dituduhke wong-wong ning awakmu? Dengan santai, tanpa ada nada emosi dan tanpa ada nada perlawanan, Zunnun menjawab, kalaupun aku berbohong kepada orang-orang, maka sama saja aku membohongi diriku sendiri. Kalaupun tuduhan orang-orang yang diucapkan kepadaku itu juga benar, maka sama saja aku juga membohongi diriku sendiri. Yang intinya, aku tidak akan membantah apapun yang kalian tuduhkan kepadaku, karena mungkin kalian menuduhku karena memang kalian belum tahu. Nah, saking ucapan Zunnun al-Misri ini, Al-Mutawakkil atau Khalifah Mutawakkil lalu mengambil kesimpulan, oh ternyata Zunnun ini bukan orang sembarangan. Kemungkinan orang-orang memang tidak paham dengan ajaran yang disampaikan Zunnun lalu menuduh dia sebagai seorang kafir. Tapi sejatinya Zunnun al-Misri ini adalah orang yang ilmunya sangat tinggi sehingga tidak mau meladeni permusuhan dari orang lain. Dan pun apa yang bisa kita ambil dari sikap Zunnun al-Misri ini? Oleh sikapnya itu akhirnya Al-Mutawakkil melepaskan Zunnun al-Misri, tidak menghukumnya, bahkan memerintah kepada orang-orang yang menangkap Zunnun al-Misri untuk membersihkan nama agar tidak lagi dituduh sebagai seorang kafir zindik. Dan itu Zunnun al-Misri. Kan saged kula panjenengan pundhut saking cerita niki napa ibrah napa pelajaran yang bisa